akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjalani hidupnya, bagaimana beliau merespon dan menyikapi berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang beliau alami dan beliau hadapi. Nah, kita tidak mungkin bisa sampai kepada titik menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, kecuali kalau kita memiliki catatan tertulis ya, tentang bagaimana perjalanan kehidupan beliau, bagaimana sunnah beliau, ya, bagaimana panduan dan petunjuk hidup beliau. Nah, itulah mengapa tadi dikatakan di awal bahwa secara tidak langsung ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengumpulkan ya, atau melakukan kodifikasi terhadap sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kemudian kita punya satu pegangan dan panduan untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, ya, rahimahumullah, sejak dahulu, ya, seiring dengan usaha mereka, upaya mereka untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, maka seiring dengan itu pula mereka juga mencatat ya, bagaimana perilaku beliau SAW, ya, bagaimana sejarah kehidupan beliau SAW. Maka kita akan temukan begitu banyak rujukan dan referensi yang ditulis oleh para ulama kita rahimahumullah dalam mencatat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Nah, alasan selanjutnya kenapa kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini di dalam kitab ini, dalam kitab Fiqhus Sirah ini disebutkan bahwa nadrusus sirah li ajli fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kemudian kita bisa lebih mudah memahami kitabullah, ya, lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Kata penulis kitab ini, idh katsirun minal ayati nazalat bisababi ahdatsin waqa'at fis sirah. Ya, karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tercatat di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau mengatakan bahwa mempelajari sirah itu atau mengkaji sirah itu selayaknya kita seperti mendapatkan penjelasan praktis, ya, jadi syarh amali, penjelasan yang sifatnya praktis, ya, dalam bentuk praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau. Ya. Jadi ketika kita belajar sirah, selain kita mendapatkan penjelasan, ya, tentang bagaimana satu ayat itu turun atau apa latar belakang ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama juga kita akan mempelajari bagaimana cara mengamalkan ayat itu. Ya, karena tentu ketika ayat itu diturunkan oleh Nabi SAW, kita juga bisa mengetahui bagaimana Nabi SAW kemudian merespon ayat itu. Ya. Bagaimana Nabi SAW merespon
perintah kalau kandungan ayat itu adalah perintah, atau merespon larangan kalau kandungan ayat itu misalnya berupa larangan. Nah, itu bisa kita ketahui melalui sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi satu kebutuhan yang sangat mutlak bagi siapapun yang ingin lebih memahami makna Al-Quran, ingin lebih mentadabburi Al-Quran. Untuk apa? Untuk mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya sejumlah peperangan yang diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar, ya, kemudian perang yang lainnya misalnya, itu kita bisa menemukan bisa ikut merasakan ya, bagaimana situasi dan kondisi pada saat peperangan itu terjadi ketika kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seorang ulama mujahid ya dari Aljazair, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullahu taala, itu mengatakan bahwa wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim itu sangat bergantung kepada pemahaman kita terhadap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa memahami dengan baik Al-Qur'an kecuali kalau dia juga memahami dengan baik kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa sirah itu atau mempelajari sirah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kata penulis buku ini, alasan selanjutnya kenapa sirah itu menjadi penting adalah karena salah satu prinsip dasar, salah satu pengetahuan yang paling dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim itu adalah ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengetahui dan mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Nah, inilah yang kemudian ya dirumuskan oleh sebagian ulama dengan istilah al-usul ats-tsalatsah. Ya, kalau kita pernah dengar istilah al-usul ats-tsalatsah, jadi 3 prinsip utama atau 3 perkara utama, 3 perkara yang paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Itu ada 3. Nah, dari mana dasarnya? Kenapa disimpulkan bahwa 3 hal ini menjadi hal yang dasar? Itu rumusannya adalah berangkat dari pertanyaan yang akan diajukan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Kita akan ditanya tentang 3 hal. Apa itu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua apa? Madinuk? Apa agamamu? Kemudian yang ketiga adalah man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum? Ya, siapakah gerangan pria laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Karena itu kemudian berdasarkan ketiga pertanyaan ini, ya, sebagian ulama menyimpulkan bahwa berarti dalam kehidupan seorang muslim, ya, sekurang-kurangnya mereka harus tahu tentang 3 hal ini. Kenapa? Karena ini yang menjadi pertanyaan malaikat untuk setiap muslim ketika mereka berada di alam kuburnya, ketika mereka pertama kali berada di alam kuburnya. Karena itu seorang muslim bisa saja tidak mengerti misalnya tentang hitung-hitungan ilmu waris. Seorang muslim bisa saja misalnya tidak mengetahui tentang kaedah-kaedah ilmu usul fikih. Seorang muslim bisa saja mungkin dia tidak mengetahui tentang qawaid fikhiyah misalnya, ya, atau tentang ilmu-ilmu yang sifatnya lebih detail. Tapi tidak boleh tidak dia harus mengetahui tentang 3 hal ini.
Itu yang pertama apa? Mengenal Allah. Ya, karena pertanyaan pertamanya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itulah sebabnya seorang muslim harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenali manusia yang diutus kepada mereka, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Maka kewajiban kedua adalah apa? Ma'rifatu ar-rasul, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kewajiban yang ketiga adalah ma'rifatul Islam, mengenal Islam yang menjadi pegangan atau pedoman hidup mereka. Nah, jadi kita kembali bahwa salah satu pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim itu adalah ma'rifatur rasul, ya, mengenal siapa rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, yaitu nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara lebih terperinci, ma'rifatur rasul atau mengenal rasul itu, ya, di sini dirinci oleh penulis kitab ini menukil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana di situ dikatakan bahwa ma'rifatun nabi tatadhammanu khamsata umur. Bahwa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setidak-tidaknya mengandung 5 hal, ya, mengandung 5 unsur. Yang pertama, ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban. Ya, kita memiliki pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus tahu tentang itu. Ya, meskipun mungkin kita tidak hafal, ya, apa nasab keturunan itu, tapi kita mengetahui bahwa nasab keturunan Nabi SAW itu adalah nasab keturunan yang paling mulia di kalangan bangsa Arab atau di kalangan orang-orang Arab. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu ami wa makani wiladatihi wa mahajirihi. Kita punya pengetahuan yang dasar tentang kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, kemudian bagaimana perjalanan hijrah beliau, kemana beliau kemudian dihijrahkan. Jadi ini pengetahuan yang sifatnya sangat-sangat basic. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu hayatihin nabawiyah. Kita berusaha untuk mengetahui, mengenali bagaimana perjalanan kehidupan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Selama 23 tahun lamanya, ya, 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah sampai beliau kemudian wafat. Jadi kita punya wawasan yang sifatnya umum sekurang-kurangnya tentang ini. Kita mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabi SAW selama kurang lebih 23 tahun, ya, diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan bimadza kana nabiyyan wa rasulan. Ya. Apa yang kemudian menjadi tanda bahwa beliau telah diangkat sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ya. Jadi ayat apa yang kemudian, wahyu apa yang turun kepada beliau yang kemudian mengukuhkan beliau sebagai seorang nabi, kemudian wahyu apa yang turun kepada beliau yang mengukuhkan beliau sebagai seorang rasul. Nah, itu kita juga harus punya pengetahuan tentang itu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, di sini dikatakan bimadza ursila wa limadza. Ya. Apa pesan yang beliau bawa sebagai seorang rasul? Apa pesan utama yang beliau bawa sebagai seorang rasul? Dan kenapa itu menjadi pesan utama beliau?
Kita semua tahu bahwa pesan utama beliau sebagai seorang rasul itu adalah menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Melanjutkan estafeta risalah dan pesan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Ya, itulah sebabnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa nahnu ma'asyiral anbiya'i ikhwatun li'allat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami para nabi dan rasul itu ibaratnya seperti saudara-saudara yang sebapak tapi lain ibu. Ya. Jadi bapaknya sama, ibunya yang berbeda. Kenapa dikatakan bapaknya sama, ibunya yang berbeda? Bapaknya sama itu maksudnya apa? Pesan utamanya, misi utamanya sama, yaitu tauhid. Jadi semua dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pesan utamanya sama, tauhid semua. Nabi Adam tauhid, Nabi Nuh juga tauhid, begitu seterusnya. Nabi Ibrahim tauhid, Nabi Ismail tauhid, Nabi Ishak tauhid, Nabi Yakub tauhid, ya, Nabi Yusuf tauhid, begitu seterusnya sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Nah, apanya yang berbeda? Nah, ini ibunya yang berbeda. Ibunya itu maksudnya apa? Syariatnya. Syariatnya yang bersifat praktis, syariat yang bersifat amaliyah, itu yang berbeda. Jadi sholatnya berbeda, cara sholatnya berbeda, cara puasanya berbeda, ya, termasuk cara bertobatnya juga berbeda. Ya. Jadi seperti misalnya Bani Israel, ya, dalam salah satu fase sejarah Bani Israel itu, kalau mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara bertaubatnya dengan apa? Dengan saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi kalau mereka mau taubat, itu disuruh masuk ke dalam ruangan atau satu tempat yang gelap, kemudian di situ mereka disuruh apa? Disuruh berbunuh-bunuhan. Nah, begitulah caranya bertaubat. Tapi kita umat Muhammad SAW tidak perlu sampai seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW, bahwa kalau mereka mau bertaubat, ya cukup bertekad, ya, dalam dirinya bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya, kemudian dia berniat untuk meninggalkan perbuatan itu. Ya, kemudian dia ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkaitan dengan hak orang lain, maka dia berusaha untuk kembalikan hak itu kepada yang berhak untuk memilikinya. Tidak perlu sampai berbunuh-bunuhan. Nah, ini maksudnya. Jadi para nabi itu bapaknya sama, maksudnya misi utamanya sama, yaitu tauhid, ya, tetapi ibunya berbeda. Ibunya ini adalah syariatnya itu. Nah, jadi kita mengetahui bahwa misi utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang beliau bawa, ya, itu tujuan utamanya adalah untuk membuktikan tauhid itu. Ya, dengan cara kita menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebabnya salah satu tugas utama para ulama, ya, salah satu tugas utama para ulama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana selalu berusaha dan berupaya untuk mengembalikan umat Muhammad SAW ini kepada jalur tauhid yang benar. Ya, karena umat Muhammad SAW ini sama dengan umat-umat sebelumnya. Ya. Semakin jauh jarak mereka dengan
nabi yang diutus kepada mereka, maka penyimpangannya itu semakin lama akan semakin besar. Seperti yang kita ketahui misalnya dalam sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam sejarah Nabi Nuh alaihissalam, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya untuk menegakkan tauhid itu ketika umat manusia pada saat beliau diutus itu mulai sangat jauh menyimpang dalam masalah tauhid. Maka begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika awalnya misalnya bahwa umumnya penduduk Mekah secara umum itu mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid. Tetapi kemudian agama tauhid itu perlahan-lahan mulai menyeleweng dari yang semestinya. Dalam sejarah disebutkan bahwa manusia yang pertama kali bisa dianggap paling pertama mencetuskan penyembahan kepada berhala di kota Mekah secara khusus itu adalah seorang tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini ceritanya ketika dia pergi berdagang ke wilayah Syam, kemudian dia melihat orang-orang di sana beribadah dengan cara atau dengan menggunakan media berhala. Nah, ternyata beribadah dengan media berhala itu menarik perhatian dan menarik hati siapa? Amr bin Luhai ini. Sehingga dia bawalah ide itu. Dia bawalah ide itu ketika dia pulang ke Mekah. Dia mulai memperkenalkan ide itu bahwa kayaknya kita perlu punya berhala sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awalnya kemudian lahir kesyirikan di masyarakat Mekah pada waktu itu. Dan itulah sebabnya kemudian Nabi kita Muhammad SAW tugas utamanya ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meluruskan itu, mengembalikan manusia kepada kemurnian la ilaha illallah. Dan ternyata itu tidak mudah. Ternyata untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid itu tidak mudah. Itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diusir, sahabat-sahabatnya disiksa, sehingga beliau kemudian terpaksa harus berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kemudian setelah itu terlibat dalam berbagai peperangan, pertempuran. Itu semua untuk apa? Untuk menegakkan tauhid itu. Nah, ternyata manusia ini tidak mudah, tidak gampang untuk diajak kembali kepada tauhid. Nah, setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka tugas itu dipikul oleh para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga tugas para ulama adalah apa? Tugas utama para ulama ini adalah bagaimana mengembalikan umat ini kepada jalur utama menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, tauhid yang benar. Nah, jadi ini poin yang keberapa itu? Yang keempat atau yang kelima tentang kenapa kemudian kita perlu mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena apa? Karena pengenalan terhadap Rasulullah SAW atau ma'rifatul Rasul itu adalah merupakan salah satu pengetahuan yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh seorang Muslim. Mengingat karena itu menjadi salah satu pertanyaan utama ketika kita memasuki kehidupan alam kubur kita. Kemudian poin yang terakhir tentang kenapa kita harus mempelajari sirah, di sini dikatakan
bahwa as-siratu ilmun wasi'un yadkhulu fihi wa yandawi tahta liwa'ihi kullu al-ulum asy-syar'iyyah. Jadi ternyata sirah ini adalah ilmu yang sangat luas jangkauannya. Sangat luas jangkauannya. Kenapa sangat luas jangkauannya? Karena ternyata sirah ini, ilmu sirah nabawiyah ini mencakupi dan meliputi, ya bisa dikatakan meliputi semua atau hampir semua ilmu syar'i. Jadi siapapun yang mempelajari ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu syar'i, maka semua ilmu yang dia pelajari itu selalu punya koneksi dengan sirah. Itu maksudnya. Jadi selalu punya koneksi, selalu punya hubungan dengan sirah. Sebagai contoh misalnya di sini disebutkan, ya, contoh yang pertama misalnya ilmu akidah. Ya. Ketika kita mempelajari akidah Islam, ketika kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jangan lupa poin yang tadi kita sebutkan, bahwa salah satu poin penting dalam masalah akidah itu adalah tentang tauhid. Tauhid seperti apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW itu hanya bisa kita ketahui ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW. Itulah sebabnya kenapa kemudian para ulama memberitahukan, menyimpulkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi SAW itu bukan sekedar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta. Karena kalau tanda petik, kalau sekedar meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, Allah sebagai pengatur alam semesta, maka orang-orang musyrik Quraisy itu juga meyakini hal itu. Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu kalau ditanya, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Berarti apa? Berarti orang-orang musyrik Quraisy itu meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau begitu, kenapa Nabi SAW masih tetap memerangi mereka? Kenapa Nabi SAW tetap menganggap mereka sebagai orang-orang musyrik? Kenapa Nabi SAW masih tetap menganggap mereka sebagai, ya, orang yang harus diperangi, bukan muslim, bukan orang beriman? Nah, kita bisa tahu itu dari sirah. Oh, ternyata dari sirah Nabi SAW kita bisa melihat bahwa meyakini Allah sebagai pencipta saja itu ternyata belum cukup untuk mengesahkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Jadi keyakinan itu, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta itu harus diikuti dengan keyakinan bahwa kalau begitu, kalau Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, kalau begitu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itulah makna la ilaha illallah. Nah, kesalahan orang-orang musyrik Quraisy adalah apa? Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, tapi untuk urusan ibadah ternyata mereka tidak hanya menyembah Allah, mereka juga apa? Menyembah berhala-berhala mereka. Apa alasannya? Mereka mengatakan berhala ini sekedar sebagai wasilah, sebagai media supaya kami bisa lebih dekat dengan Allah. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ini berhala ini harusnya di skip, ya, bukan sekedar di skip, ya, di delete, ya, dihapus. Tidak perlu ada perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak perlu menyekutukan Allah. Tidak perlu meyakini bahwa ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita datangi, yang harus kita mintai. Nah, jadi ini kita tidak bisa fahami kecuali kalau kita belajar sirah. Kecuali kalau kita belajar sirah. Ya. Dan ini salah satu kesalahan yang sangat disayangkan banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa cukup meyakini Allah pencipta alam semesta itu sudah dianggap bertauhid. Tapi nanti urusan berikutnya, ya dia pergi minta berkah kepada selain Allah. Dia meyakini bahwa ada makhluk yang bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bermasalah di sini. Nah, itu kita bisa ketahui dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, misalnya ilmu yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum atau biasa dikenal dengan istilah fikih misalnya. Nah, kalau kita belajar fikih, ya, mau tidak mau kita akan bersinggungan dan bersentuhan juga dengan sirah. Kenapa? Karena nanti ketika kita belajar fikih, kita akan bertemu dengan dalil-dalil, ya, dalil tentang misalnya persoalan-persoalan yang terkait dengan sholat, dalil yang terkait dengan taharah, dalil-dalil yang terkait. Itu nanti kita akan bersinggungan dengan sirah. Karena tidak sedikit dalil-dalil dalam fikih itu, dalil-dalil dalam hukum Islam itu nanti berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW sehari-hari. Ada misalnya sahabat datang bertanya kepada Nabi tentang satu masalah, ya. Maka jawaban Nabi SAW itu menjadi dalil untuk fikih. Nah, jadi punya kaitan erat, ya, dengan sirah ini punya kaitan erat dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih, kalau kita bicara ilmu fikih itu juga cakupannya luas. Nanti ada usul fikih, ada qawaid fikih. Nah, kalau kita belajar usul fikih, kita juga akan kembali lagi ke sirah. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa ternyata sirah ini masuk, ya, ke dalam semua ilmu-ilmu syar'i. Nah, yang ketiga misalnya ilmu yang terkait dengan akhlak, ya, dan suluk, akhlak dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Nah, ini lebih-lebih lagi. Ya, kalau kita belajar ingin mengetahui bagaimana akhlak Islam, maka tidak bisa tidak kita tentu harus merujuk kepada sang penyampai syariat Islam itu sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya, memiliki atau berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, jadi itu, ya, contoh, ya, 3 contoh disiplin ilmu yang menunjukkan kepada kita betapa eratnya, ya, betapa eratnya kaitan antara ilmu sirah nabawiyah ini dengan berbagai disiplin ilmu yang ada dalam khazanah keilmuan Islam. Ya. Sehingga kesimpulannya sekali lagi bahwa ilmu apapun yang ingin kita pelajari di dalam Islam ini, maka itu pasti memiliki kaitan, memiliki hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya, dengan ilmu sirah nabawiyah ini. Nah, itulah ikhwan dan akhwat sekalian, ya, beberapa penjelasan, ya, yang dipaparkan di dalam pengantar kitab ini, kitab Fiqhus Sirah, yang menunjukkan kepada kita sejumlah alasan, ya, yang menjelaskan kenapa kemudian mempelajari sirah nabawiyah itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya, untuk kita lakukan, menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita giatkan, ya, karena
terakhir tadi disebutkan bahwa ilmu sirah ini ternyata punya kaitan yang sangat erat ya, dengan berbagai hal di dalam ajaran Islam ini. Demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, ini mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini bisa memberi motivasi kepada kita untuk lebih serius ya dan sungguh-sungguh mendalami sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali bermajlis pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.